الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di hari yang mulia ini, khatib mengajak kepada para hadirin sekalian, terutama diri pribadi, untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ajakan ini merupakan upaya kuat agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan begitu makna takwa semakin bermakna untuk kita dan memiliki efek positif. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 9 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 6 Allah juga berfirman, Wa'dallah la yukhlifullah wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yaitu janji Allah yang akan ia tepati, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Janji-janji Allah berupa hari kebangkitan dan hari pembalasan niscaya akan ia tepati. Pahala dan dosa akan dinyatakan dan dihadapkan kepada seluruh manusia. Oleh karenanya, kita jangan sampai terperdaya dengan rayuan dunia sehingga kita tidak menyiapkan bekal yang terbaik tatkala hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang telah kita dengarkan bersama-sama menyatakan bahwasanya ia akan menepati janji-janji yang ia peruntukkan kepada setiap manusia yang beriman, namun dengan syarat tertentu, yaitu syarat yang harus ditunaikan oleh manusia yang beriman, yaitu mereka harus selalu berpegang teguh kepada keimanan yang sahih, keimanan yang lurus, keimanan yang tidak ternodai dengan perbuatan syirik sedikit pun. Namun pada realitanya ada segelintir manusia yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin jauh dalam menerapkan keimanan sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setiap manusia yang mempraktekkan keimanan yang sahih serta lurus, maka ia akan merasakan manisnya iman. Ia akan semakin mulia dengan agama yang ia pegang, dengan agama yang ia peluk. Maka suatu saat nanti janji-janji Allah akan terwujud untuk orang-orang yang beriman. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Quran surah Maryam ayat 61,
innahu kana wa'duhu ma'tiyya. Sesungguhnya janji Allah pasti akan ia tepati. Hadirin sekalian sidang Jumat rahimakumullah, berikut ilustrasi janji-janji Allah yang akan ia wujudkan sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keselamatan dan pertolongan bagi orang-orang yang beriman dalam keadaan susah, sengsara, dalam keadaan kehimpitan dunia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Yunus ayat 103, "Tsumma nunajji rusulana wa kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami yang menyebarkan dakwah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga merupakan tanggung jawab kami, kata Allah, untuk memberikan keselamatan kepada orang-orang yang beriman. Tentu kita ingat dalam catatan sejarah tatkala Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat beliau berada pada kegelapan yang berlapis-lapis, berada dalam perut ikan dan terombang-ambing di lautan yang luas. Allah Subhanahu wa taala abadikan kejadian ini dalam Quran surah As-Saffat ayat 143 dan 144. Falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Nabi Yunus itu bukan orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia akan selalu berada pada perut ikan sampai hari kebangkitan. Nabi Yunus senantiasa melangitkan doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan pertolongan dan keselamatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa beliau. Mungkin bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Fastajabna lahu wa dannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna annahu dhanna an lan naqdira alayhi annahu la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihi salam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa bahwasanya ia adalah orang-orang yang termasuk, ya Allah ya Tuhan kami, kata Nabi Yunus, tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengarkan dan mengabulkan doa Nabi Yunus. Apa kata Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 88? Fastajabna lahu fanajjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doa Nabi Yunus dan kami hilangkan kedukaan beliau yang mendalam. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian pula kami berikan keselamatan kepada orang-orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, keselamatan tidak hanya khusus atau diutamakan kepada Nabi Yunus saja, tetapi setiap orang-orang beriman yang melangitkan doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia pun juga akan mendapatkan keselamatan yang sama. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man sarrahu an yastajiba Allahu lahu inda asy-syada'id wal harbi falyukthir ad-du'a istirraha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, maka perbanyaklah berdoa ketika dalam keadaan lapang. Para ulama hadis mengomentari, maksudnya yang dimaksud dengan ar-raha di sini adalah al-i'tirafu bil jinan wal iksaru minal hamdi was sana, yaitu memperbanyak tasbih, ucapan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui akan kemaha kudrah iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Janji yang kedua sebagaimana diilustrasikan oleh Al-Qur'an dapat kita lihat dalam Quran surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan alam semesta yang dikendalikan oleh Allah dan diperuntukkan untuk orang-orang beriman. Bukan hanya itu pula,
Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 55 akan menubuhkan keimanan orang-orang beriman dalam memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan kepada setiap orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya ia akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berkuasa di muka bumi. Allah kendalikan alam semesta untuk dimanfaatkan oleh orang-orang beriman. Bukan hanya itu pula, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan setiap ketakutan yang dirasakan oleh orang beriman menjadi rasa aman, rasa tentram, rasa damai di dalam hatinya, dengan syarat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukan perbuatan syirik. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa mengingkari dengan ajaran yang disampaikan oleh Allah, dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat kefasikan. Quran surah An-Nur ayat 55. Dan ilustrasi terakhir, janji Allah Subhanahu wa taala dapat kita lihat dalam Quran surah Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmi, mereka orang-orang beriman yang tidak mencampurkan agamanya dengan perbuatan syirik sekalipun, maka mereka akan mendapatkan keamanan, mereka akan mendapatkan ketentraman dan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan khutbah yang singkat ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita selalu istiqamah berada dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fi kitabihi al-karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Innahu ghafurur rahim tawwabun hakim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.